Jadi penelitian kualitatif itu jangan hanya mengandalkan kata-kata, tapi juga didukung didukung oleh tabel-tabel, grafik-grafik, ya, diagram-diagram. Nah, itu tuh data statistik. Kuat Bu Ami, satu kuat kalimat. Statistik asik bukan karena gimana? Sulit, tapi karena kemauan. Statistik asik bukan karena sulit, tapi karena kemauan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita obrolan Islam inspiratif dengan tema bersama temukan Islam yang inspiratif. Tentunya bersama Sobat Dakwah dan teman-teman di Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selamat sore, Sobat Dakwah semuanya. Kali ini kita akan ngobrol, akan berbincang-bincang, akan membahas terkait dengan tema statistik itu asik. Tentunya tidak sendiri, kita bersama narasumber yang luar biasa dan sangat istimewa tentunya, dan tidak kalah dengan orang-orang di luar sana, yaitu Bu Ami yang cantik jelita. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat sore Bu Ami. Selamat sore. Alhamdulillah kita bisa. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya Bu Ami menjadi narasumber. Nah Bu Ami, kita ternyata hari ini diberi tema untuk membahas tentang statistik itu asik Bu Ami. Kita tahu bahwa Sobat Dakwah, Bu Dr. Anda Amiratun Solihah MSI itu adalah salah satu pengampus mata kuliah statistik sosial yang mungkin sudah dari tahun 1998 bahkan 95 lah, sebelum reformasi aja udah jadi dosen statistik atau pengampu statistik. Tentunya banyak hal-hal yang nanti bisa disampaikan oleh narasumber kita yang cantik jelita ini tentang statistik asik. Oke, Bu Ami, tidak akan banyak nanti pembahasan dari saya akan berikan kesempatan kepada narasumber kita, Bu Dr. Anda Amiratun Solihah. Nah, biar nanti sedikit menyinggung ke Islam itu bagaimana dimensi keimanan kita untuk menghadapi statistik. Kan ya, biar nanti kan temanya kan jelas Bu Ami, temanya bersama temukan Islam yang inspiratif. Bisa jadi tema-tema atau mungkin tema-tema yang nanti kita bahas itu akan menyinggung pada kode-kode Islam yang sebenarnya perlu kita pahami, atau bahkan mungkin angka-angka Islami itu ya yang sering kita dengar. Bisa jadi kita akan sedikit melihat di sana. Tapi intinya di sini kita ingin mendengarkan dari narasumber kita tentang bagaimana mengasikkan statistik, karena saya kira notabene teman-teman atau sobat dakwah di sana sudah beranggapan bahwa statistik itu adalah hal yang rumit. Nah, nanti kita minta tips dan triknya agar mengasikkan statistik Bu Ami. Kami persilahkan kepada narasumber kita yang cantik jelita ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan statistik itu asik. Monggo Bu Amiratun. Terima kasih moderator saya yang saya kagumi. Bapak atau Mas ya? Mas aja. Mas Lutfi Faisal. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan dalam situasi yang sehat ya, cerah. Dan kebetulan saya mendapatkan tema yang tidak jauh dari tugas saya sehari-hari di Fakultas Dakwah, yaitu mata kuliah statistik sosial, dan tema kita adalah statistik asik. Asik. Kayak lagu aja sih, asik. Jadi mata kuliah ini sebenarnya kan
di sebagian mahasiswa itu yang belum mengenal merasa bahwa ini sesuatu yang beda. Apalagi di Fakultas Dakwah itu kan bergelut di bidang keagamaan ya, mayoritas ya sosial keagamaan, tapi hal-hal hitungan itu terasa kurang menarik mungkin ya Mas. Jadi merasa bahwa bisa jadi dikatakan tidak berpahala belajar ilmu sosial yang notabene tidak berbau tidak berarti agama tapi ekstrakta. Tidak ada dalil-dalilnya, tidak ada tafsirnya yang menjelaskan kewajiban mempelajari statistik. Sehingga di sebagian mahasiswa mungkin sudah punya persepsi bahwa ini ilmu yang tidak ada manfaat akhiratnya, sehingga tidak perlu terlalu serius mempelajari. Nah dari sini tentu menimbulkan a priori ya image yang kurang positif negatif dulu ya, sehingga ketertarikan itu akan menjadi sebuah hambatan untuk bisa mempelajari. Itu kan harus tertarik ya. Nah kalau sudah mempunyai pikiran yang cenderung kurang menarik tadi, otomatis kan jadi malas untuk mengenal. Apalagi berpikir tidak penting ya Bu. Iya, merasa bahwa itu tidak berpahala. Termasuk ilmu yang tidak diajarkan dalam Al-Quran, hadis. Untuk apa sih? Tidak ada pedomannya, kecuali kalau belajar tafsir, belajar itu kan jelas nih, mungkin bahasa Arab, bahasa dan sebagainya. Nah di sini sebuah tantangan bagi para pengampu mata kuliah statistik sosial, juga mata kuliah yang lain ya. Karena apa? Bagaimana agar mata kuliah yang cenderung kurang diminati itu menjadi sesuatu yang menarik, sehingga mahasiswa itu menunggu kehadirannya mata kuliah ini. Tentu saja diawali dari apa Mas? Pengenalan dulu ya. Pengenalan. Tak kenal maka tak sayang. Untuk menarik minat mahasiswa Bu gimana? Nah, ketika kita banyak hal yang bisa menjadikan bagaimana mahasiswa tertarik dengan mata kuliah ini, dimulai dari dosennya itu sendiri ya mungkin ya. Kalau mahasiswa kan belum kenal Mas sebelumnya mata kuliah apa. Ketika kita masuk pada sesi, maksudnya mata kuliah itu ya dipelajari di semester berapa? Itu bagi saya penting itu, semester berapa dikasih itu? Semester 5, semester 7, sekarang ini semester 4. Bagi saya itu tepat. Minimal itu ya setelah mempelajari metodologi mestinya ya, metodologi apa itu? Penelitian, ya. Jangan kebalik. Kalau sekarang ini kebalik, tapi ya enggak apa-apa. Tapi yang saya merasa kemarin itu agak saya evaluasi itu semester 7 kok dikasih. Otomatis sudah mereka ini sudah pikirannya itu kan pengen skripsi segera jadi. Sudah tidak ada gunanya belajar statistik. Mengapa? Statistik itu kan salah satu mata kuliah yang sifatnya praktis, di mana dia itu adalah salah satu teknik metodologi untuk menganalisis, ya kan? Penelitian sosial keagamaan dengan pendekatan kuantitatif, gitu loh. Data-datanya itu angka, gitu loh. Data kuantitatif itu data angka. Jadi statistik kalau dari pengertian itu kan sebuah data yang berwujud angka. Nah, ketika mahasiswa ini diberi mata kuliah ini harapannya apa? Tentu kan ke depan ketika skripsi itu siapa tahu ada yang tertarik pada waktu itu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pendekatannya kan kemudian bukan deskriptif kualitatif, tetapi kuantitatif itu yang menggunakan statistik, alatnya analisis data. Nah kalau kemudian ini ditaruh di semester 7, ini kritik saya ya, ini tentu tidak menarik lagi, tidak membuat asik, ya kan, beban, itu malah beban. Sudah lewat, nggak ada gunanya itu, sudah persepsinya tidak berpahala. Yang kedua sudah ditaruh di tempat yang jadi kurang tepat semester 7. Ini mereka rata-rata sudah mengerjakan skripsi minimal proposal, mayoritas loh ya. Ada yang sudah bab 2, bab 3, yang mana dia sudah jelas memilih pendekatannya apa, kualitatif kuantitatifnya sudah diputuskan, gitu loh. Pada waktu mengajukan proposal kan jelas dia apalah. Kalau sudah semester 7 tuh kadang-kadang sudah mendekati mau bab 4, mau munakosa, ada yang mau munakosa, sehingga ilmu statistik ini bisa menjadi tidak menarik lagi, tidak menjadi hanya opsional. Iya, tidak bisa. Hanya orientasinya lulus, memenuhi SKS, gitu loh. Nah itu salah satu saya kira upayanya itu ya, dan ini dosen bebannya agak harus lebih ini untuk semester 7 ekstra. Bagaimana menampilkan mata kuliah ini agar menjadi sesuatu yang menarik. Sehingga mahasiswa antusias ya. Apa tadi
santai. Statistik apa tadi Mas? Asik. Asik, menjadi asik. Kita harus seperti menjual dagangan. Ya. Jadi dengan poles-poles ya Mas ya, dengan strategi pembelajaran yang lebih dinamis, jangan hanya menerangkan, tapi kadang-kadang pada saat menerangkan itu masuk ke bagian hitungan itu yang jadi momok. Sebenarnya kan jangan di situ ya. Jadi yang penting itu bukan hitungannya itu, justru falsafah penggunaan rumus itu. Nah itu kita harus menggunakan strategi antara lain ya, komunikasi kita buat dulu dengan mahasiswa itu adanya satu chemistry dulu ya, bahwa kita ini sahabat, kita ini teman ya, bukan guru murid. Itu tuh penting bagi saya, menurut saya ya. Bercanda itu bagi saya itu suatu kebutuhan yang mutlak pada saat kita menerapkan strategi pembelajaran itu. Kalau saya selalu menerapkan teknik itu ya, jadi jangan hanya serius, tidak membuat hierarki yang begitu jauh ya, dan kita beri gambaran bahwa jangan merasa bahwa statistik ini matematika, bukan ya gitu. Memang ada angka-angkanya tapi bukan. Ini kan satu metode analisis yang bisa dibantu dengan alat zaman canggih sekarang kan apa sih? Ya, bisa banyak aplikasi sekarang. Ya banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk menghitung. Hitungan itu kan hanya salah satu ini aja, yang penting itu hasil hitungan itu. Dan pedomannya kalau dosennya mungkin kurang jelas bisa buka YouTube bagaimana cara menghitung dan sebagainya, sehingga ada selingan ya, bukan hanya dengan dosen, kadang buka YouTube ada ini dan sebagainya. Jadi saya kira salah satunya itu nanti coba kita ya ternyata asik ya. Asiknya statistik itu salah satu faktornya tidak hanya dipengaruhi oleh pembawaan, bagaimana membawakan statistik itu, bagaimana menyampaikan statistik, bagaimana menempatkan statistik itu pada momen yang tepat. Nah, tadi Bu Ami sudah sedikit banyak menyinggung bagaimana statistik ditaruh atau ditempatkan pada waktu yang tepat, dan bagaimana mengemas statistik itu dengan metodologi yang sesuai dan perkembangan, sesuai dengan kemampuan. Nah, tentunya kalau memang sobat dakwah di sini mayoritas mahasiswa, saya kira mayoritas adalah teman-teman yang sedang belajar di tingkat pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang bisa disimak dengan baik. Namun jika sobat dakwah di sini mungkin ada beberapa yang di luar masyarakat akademis, tentunya Bu Ami, tentunya ada. Nah, seringkali kan kadang-kadang sobat dakwah di sini yang di luar masyarakat akademis masih punya anggapan-anggapan, oh statistik itu matematik, statistik itu angka-angka, statistik itu jelimet, statistik itu bikin pusing, statistik itu rumus-rumus. Nah, ini bagaimana menghilangkan stigma itu, Bu Ami? Baik ya. Jadi sosialisasi itu melalui apa ya Mas ya? Perlu diinformasikan ya, entah melalui media sosial ataupun pada saat diskusi. Jadi bagaimana image yang mengatakan bahwa statistik itu sulit itu harus dulu ya, dipecahkan dulu. Jadi harus sayang dulu kepada statistik, harus paham. Jadi akan mencintai kalau memahami. Statistik itu kan ada dua jenis ya, deskriptif dan inferensial. Tugasnya ya. Jadi kalau statistik deskriptif, intinya bahwa tadi definisi statistik itu adalah semua data yang berwujud angka. Nah, kalau statistik deskriptif itu adalah tugasnya itu hanya mengumpulkan dan menyajikan data agar mudah dibaca. Jadi data yang diolah dengan statistik itu pasti angka. Ya, apapun yang bisa diangkakan itu yang kemudian diolah menjadi data, misalnya menjadi tabel, menjadi diagram, kurva, grafik dan lain-lain. Jadi jangan dianggap mesti hitungan rumus-rumus, belum tentu. Masuk yang mana dulu? Mana dulu. Makanya saya pernah menulis di jurnal itu peran statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu jangan hanya mengandalkan kata-kata, tapi juga didukung oleh tabel-tabel, grafik, ya, diagram. Nah, itu tuh data statistik. Tapi masuk golongan yang deskriptif. Nah, mungkin tidak sadar saja, mungkin tidak tahu bahwa itulah statistik. Jadi ketika kita sudah berkutat dengan kalimat, kata-kata, tapi kita
juga menyelipi dengan diagram dengan itu suatu apa ya, menurut saya refreshing gitu loh. Jadi kejenuhan kita mengolah kalimat kata-kata itu diselingi dengan dilengkapi dengan data-data tabel, dengan data diagram, baik itu lingkaran, batang, itu menunjukkan sebuah upaya kita kan apa ya, usaha ya, kita menampilkan hasil penelitian itu menjadi lebih lengkap, tapi juga ada nilai refreshingnya bagi peneliti itu, sehingga selain lengkap datanya juga ada itu loh ya, kita rasakan itu ya, tidak kejenuhan ya. Mungkin jadi asiknya di situ. Ketika sudah main kalimat kata-kata nggak habis-habisnya, masih kurang, diselingi dulu dong tabel jumlah penduduk, jumlah misalnya ya, kalau tentang mahasiswa Fakultas Dakwah, jumlah mahasiswa tahun apa akademik berapa gitu ya. Kemudian penerimaan siswa baru itu diselingi, ada tabelnya. Selain melengkapi juga kita merasa itu selingan yang selain itu biasanya. Kemudian sebentar yang inferensial. Yang kedua inferensial. Ini yang sudah melibatkan teknik metodologi rumus-rumus tadi. Yang ini yang kemudian mungkin ya bagi sebagian orang yang kurang diminati di mahasiswa itu adalah yang inferensial. Dia memilih pendekatan kuantitatif itu momoknya di sini. Karena harus pakai rumus-rumus tadi ya. Ada statistik inferensial itu tugasnya lebih maju lagi, jadi tidak sekedar mengolah menyajikan data agar mudah dibaca dalam bentuk tabel dan sebagainya, tapi ada menyimpulkan, menganalisis data. Jadi data yang diolah dengan rumus tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti disimpulkan, itu kemudian di situ yang ditunggu oleh pembaca, analisa akhir peneliti itu hasilnya apa, itu keterkaitannya dengan apa, hipotesis yang kita kita tetapkan di awal penelitian, kita mengajukan hipotesis bunyinya apa. Misalnya ada hubungan antara tingkat kedisiplinan masuk kelas dengan nilai statistik. Nah, nanti ketika kemudian ke lapangan diolah datanya dengan rumus tertentu, misalnya teknik korelasi, hasilnya seperti apa, lalu di situ kalau jawabannya itu kan ada hubungan atau tidak, itu dengan sebuah konsultasi, namanya itu tahap tertentu ya, masalah yang menghitung, kita harus konsultasi tabelnya sesuai dengan teori yang dipilih, teori yang digunakan. Jadi apakah hipotesis kita diterima atau ditolak, dan hipotesis itu tidak harus diterima karena dugaan awal ya, ini yang ada juga yang kurang paham. Hipotesis di awal proposal yang kita canangkan itu belum tentu kenyataan di lapangan kemudian sesuai. Dan itu jangan menjadi sebuah perasaan gagal, bukan sama sekali ya. Jadi justru itu adalah temuan baru. Jadi kita harus selalu menyesuaikan situasi di lapangan. Kalau misalnya teori yang digunakan sudah terlampau usang ya, mungkin di lapangan sudah perkembangannya beda. Oke Bu Ami, ternyata saya sudah mendapatkan informasi baru terkait dengan statistik. Ada statistik deskriptif dan inferensial. Ternyata saya tadi sudah sedikit banyak menyimak. Yang deskriptif itu bisa memastikan keputusan, bisa to the point, bisa hal-hal yang kira-kira menjadi tadinya membingungkan, yang tadinya yang tadinya muter-muter langsung dipastikan, ditentukan, ada dinyatakan melalui tadi hasil statistik tadi. Ternyata itu membantu sekali bagi orang-orang yang mungkin malas baca. Nah, ya Bu, misalkan, atau mungkin orang-orang yang harus melihat atau mendeskripsikan, menarasikan banyak hal, cukup melihat diagram, tabel, atau bahkan mungkin data-data statistik bisa langsung menyimpulkan. Yang itu kalau misalnya di lingkaran itu namanya apa Mas? Diagram lingkaran itu kan diwarnai. Itu menarik. Nah, artinya tantangan buat para peneliti Ya, juga. visualisasinya sudah bagus. Nah, bisa jadi menariknya di sana teman-teman, sobat dakwah. Dan kemudian yang inferensial, ternyata kita bisa diantarkan menjadi seorang yang sabar menunggu kesimpulan dan mengolah data dan kemudian menunggu hasilnya apakah benar apa yang kita sudah tentukan di awal, ternyata di akhir seperti itu. Nah, itu bagian dari ikhtiar kita. Jadi statistik asik dan menarik itu memang dikemas yang pertama dari bagaimana kita melihat statistik tersebut,
bagaimana kita memahami lebih mendalam statistik itu. Kemudian juga bagaimana penempatan statistik itu. Kemudian kita harus tahu fungsi statistik baik yang tadi deskriptif maupun inferensial. Ternyata menariknya itu memang banyak hal yang perlu kita lihat. Ternyata waktu kita juga terbatas untuk membahas statistik itu lebih menarik lagi. Padahal ini lagi menarik-menariknya. Tiba-tiba memang kita dicegah oleh waktu yang terbatas tadi. Mudah-mudahan Sobat Dakwah kita bisa membahas tema ini lagi agar terutama bisa bertemu dengan narasumber yang cantik tadi, ya, cantik jelita, dan tentunya bisa jadi salah satu faktor statistik itu bisa menjadi menarik ketika yang menyampaikannya cantik. Nah, gitu seperti narasumber kita. Tentunya itu menjadi salah satu faktor saja, dan mungkin faktor yang kesekian, ke-10 atau mungkin 100 lah. Terima kasih Bu Ami sudah membahas dan berbincang-bincang dengan Sobat Dakwah kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kami khususnya sebagai teman-teman yang masih punya paradigma sudah atau mungkin image tentang statistik itu memang menyulitkan. Ternyata sekarang sudah punya sedikit pencerahan tentang bagaimana mengemas statistik itu agar lebih menarik dan melihat perspektif dari statistik itu. Terima kasih Bu Ami. Mungkin ada satu pesan singkat untuk membuat Sobat Dakwah itu lebih menarik kepada statistik. Iya, saya bangga dengan mahasiswa Fakultas Dakwah ya. Jadi yang mana sebenarnya disiplin ilmunya itu lebih dekat kepada kualitatif. Ternyata banyak juga yang minat meneliti atau deskripsi itu menggunakan pendekatan kuantitatif dan statistik yang dipilih sebagai alat analisis datanya. Tidak lain karena tadi itu ya, mungkin ada keasikan tersendiri, dan saya kira peran dosen itu sangat membantu mereka untuk mengupayakan agar tetap mahasiswa itu jangan sampai merasa takut dan sebagainya mencoba. Karena saya pernah penelitian dengan mahasiswa Fakultas Dakwah khususnya ya, yang bertemakan apa tuh dulu judul penelitian saya, hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap statistik dengan minat memilih penelitian kuantitatif. Ternyata di luar dugaan hasilnya menggembirakan sekali. Saya senang bahwa mengapa mereka tidak memilih metode kuantitatif dengan statistik analisisnya. Jawaban yang saya dapatkan dari wawancara itu di luar dugaan saya. Banyak yang mengatakan, saya bukan karena takut statistik Bu, tapi memang jenis penelitian saya atau nama objek penelitiannya itu lebih tepat menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif. Jadi bukan karena takut statistik dan rumus-rumusnya. Ini adalah suatu fenomena yang menarik ya, dan saya senang dan bangga kepada mahasiswa kita. Jadi saya tidak tahu ya, karena mungkin mereka sering membaca medsos dan sebagainya, maka ikutilah sering-sering ya seminar dan membaca jurnal, sehingga ada sebuah ketertarikan tadi dimulai dari diri sendiri, ya, bukan karena orang lain. Satu kuat Bu Ami, satu kuat kalimat. Statistik asik bukan karena gimana? Sulit, tapi karena kemauan. Statistik asik bukan karena sulit, tapi karena kemauan. Oke, terima kasih Sobat Dakwah sekalian. Ternyata sampai di sini bincang-bincang kita tentang statistik asik dengan narasumber yang luar biasa. Kami sampaikan juga kepada Bu Ami. Jangan lupa like and subscribe YouTube Fakultas Dakwah UIN Saizu. Terima kasih atas semuanya. Kita tutup Bu Ami. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas penyampaiannya, informasi dan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.